Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi. Aku udah lama banget gak ngevlog ya. Kali ini aku mau bahas soal makanan favorit. Ini lagi bulan puasa, lagi bulan Ramadan, udah jalan setengah bulan lebih ya. Udah tinggal sepertiga terakhir. Dan seperti biasa kalau lagi musim-musim bulan puasa banyak pedagang takjil. Tentunya sebagai anak rantau kayak saya, ini kalau keluar, wah tentu pengen cari jajan banyak gitu kan. Makanya apa aja ya yang udah aku sama temen-temen beli, ini kita bisa lihat di dalam gambar yang udah ada. Air tentu ya, harus kita siapin itu buat batalin. Terusan ini kita udah ada yang namanya es campur gitu, ada gorengan, ada rames, ada cimol juga gitu. Dan ada yang nunggu buka puasa sambil tiduran juga. Belum bangun-bangun. Teman-teman ini pada tahu, teman-temanku yang ada di satu kamar ini, kalau aku tuh nggak suka pedes. Dan mereka beli yang pedes-pedes, minta aku suruh maem ini. Gimana rasanya ya? Oke, ini kita udah pas adzan. Nanti kita batalinya pakai yang manis-manis dulu ya. Kayak aku yang setelah itu aku mau coba tantangan dari temen-temen yang minta aku maem makanan yang pedes. Oke guys, sebelumnya mohon maaf banget ya, tadi kelihatan kamarnya berantakan, padahal di situ nulis sendiri jagalah kebersihan dan kerapian. Ya, tapi you know lah, cowok-cowok di negara plus 62, mungkin nggak semuanya, tapi aku sendiri ngerasain. Apalagi kalau udah bareng sama teman-teman, wah pokoknya dah jadi kayak kapal pecah deh. Oke guys, kita udah memasuki waktu maghrib, udah saatnya kita buat batalin puasa. Ya, teman-teman udah beli nih es buah. Jadi tadi kita tuh keluar. Kok keluar sih lagi musim corona? Ya karena kita tuh prihatin ngelihat perekonomian negara gitu, yang lagi memprihatinkan banget karena adanya corona ini. Jadi ya kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya jaga jarak, hindari kerumunan, tetap gunakan masker. Bolehlah kita keluar buat beli apa yang kita dibutuhin gitu, karena kasihan kalau penjual-penjual yang ada di sana itu nggak ada yang ngebeli gitu. Jadi kita keluar buat belinya gitu. Baiklah, kita batalin puasanya dulu dan jangan lupa berdoa. Habis guys tuh. Nah, selain beli es buah, kita juga beli gorengan. Ini tempe apa sih? Bakwan ya. Kalau aku di Wonosobo itu yang jadi makanan khasnya adalah tempe kemul ya. Tempe kemul itu kalau di daerah asal saya di Banyumas itu nggak ada. Kalau di sana adanya mendoan. Mendoan sama tempe kemul itu beda ya guys. Jadi kalau mendoan itu biasanya teksturnya lebih lentur gitu. Sedangkan kalau tempe kemul itu lebih kaku. Tapi hari ini kita nggak beli tempe kemul. Nah udah ya guys, jadi kita kembali lagi ke yang tadi aku udah bilangin. Jadi temanku ini ada yang minta aku makan pedas. Di situ ada temanku namanya Siva. Mana nih Pak? Ini dong, Siva ini yang beli ini loh. Ini apa? Cimol. Cimol. Siva ini suka banget sama sensasi pedas. Dan aku enggak. Emang gimana sih kalau ngerasain pedas itu? Jadi gini, aku coba ya makan ya. Mana ini? Nggak pedes loh, malah manis. Coba kau makan. Aku yang awalnya makannya masih tanpa bubuk, cuma rasa asin. Aku diminta buat nyobain yang rasanya lebih pedas. Pedas enggak? Enggak, yakin. Tuh, beda aja sih. Tapi merahnya. Aku mau coba banyak-banyak lah, namanya juga coba. Coba nih.
pedes kan? Bentar. Ini masih mending sih. Menurutku ini udah pedas, cuma sedang. Kalau menurut kamu ini pedas nggak? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, buset. Masih ketolong sama ada rasa asin manisnya. Oke, makasih loh. Udah? Tapi aku tetap butuh minum. A few moments later. Oke, jadi kenapa aku kurang suka sama pedas itu karena pas aku makan pedas itu di lidah kerasanya kayak panas gitu. Juga kadang bisa sampai merespon ke tubuh kita gitu. Tubuh kita jadi terasa panas gitu kan. Ya, itu kita bisa bahas secara ilmiah sih yang terjadi. Ya, yang aku pelajari sebagai anak IPA nih ya. Saya kira perlu semuanya tahu kalau yang namanya lidah itu juga bisa merasakan rasa manis, asin, pahit, sama asam. Kok rasa pedas nggak masuk di situ gitu? Jadi yang namanya pedas itu bukan rasa yang masuk ke dalam perasa lidah guys, tapi dia ini memiliki zat yang bisa membangkitkan sensasi terbakar di dalam tubuh kita. Apa itu? Yaitu polimodal nociceptor. Polimodal nociceptor ini akan merangsang otak kita bahwa dia itu otak kita berpikir kalau tubuh kita lagi terbakar, sehingga ketika kita makan pedas kemudian akan merangsang ke jantung kita untuk berdetak lebih kenceng gitu ya, kayak lagi sayang. Pas lagi seru-seru nih, gue milih jalan liane. Kemudian tubuh kita jadi berkeringat, kadang ada yang nangis juga. Kamu nangis nggak kalau makan pedas? Begitu kan? Nah, terus tadi aku minum gitu, minum air mineral yang dingin lagi. Sebenarnya itu nggak ngaruh banget buat ngilangin rasa pedas ya, karena rasa pedas itu timbul dari dua zat guys. Yang pertama itu timbul karena zat itu isotiosinet, yang mana isotiosinet itu bisa kita temukan di mustar gitu, wasabi gitu. Kemudian ada lagi yang namanya capsaicin gitu. Capsaicin. Kalau yang pertama itu yang namanya isotiosinet itu dia memiliki molekul yang lebih kecil sehingga dia bisa menyerap ke senin. Dia bisa menimbulkan rasa terbakar di hidung. Kemudian yang namanya capsaicin itu dia memiliki molekul yang lebih besar ketimbang dari isotiosinet, sehingga dia itu akan tetap tinggal di dalam lidah guys. Gini, yang namanya capsaicin itu bisa kita temukan di cabai itu, kecuali paprika mah enggak. Kalau ini cabai ya, bumbunya itu bumbu cabai. Mohon maaf guys, ini di lidah aku bisa kelihatan merah-merah dari bumbu cabenya kan. Nah, pokoknya di mulutnya aku semuanya ada kunyahan dari rasa pedas ini, kesebar ke seluruh dinding-dinding mulut. Kemudian aku minum nih. Aku kumur-kumurin biar lebih bersih semua bumbu-bumbu dari cabai, kunyahan dari cimolnya ketelen. Oke, bisa dilihat bersih nggak menurut aku? Ya nggak sepenuhnya bersih sih, tapi maksudnya aku zat-zat yang ada di cimol ini, bumbu-bumbu pedesnya itu semuanya udah masuk ke tenggorokan ya, udah ke kerongkongan. Nah, tapi masih kerasa pedesnya gitu, karena ini yang dinamain sama capsaicin yang ada di dalam cabai itu, dia tetap tinggal dan nggak ke bawah itu yang namanya molekulnya capsaicin, sehingga kita mau minum sebanyak-banyaknya pokoknya sampai kembung, ini lidah kita masih tetap ngerasain yang namanya rasa pedas itu. Nah, gimana kita bisa ngilangin rasa pedasnya? Itu bisa pakai minuman yang licin, yang berlemak kayak susu gitu kan.
dan juga air yang lebih hangat guys, ya air panas. Kadang ada yang bilang ya, wah panas, bedes 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 gitu, kemudian minum minum air hangat, minum air panas gitu, biar bedesnya cepet hilang gitu. Ya itu emang bener, karena yang namanya air pedas itu air panas bisa membawa senyawa-senyawa yang ada di capsaicin itu, sehingga molekul-molekul itu bisa terbawa, perlahan rasa pedas kita akan hilang gitu. Terus gini guys, yang namanya orang yang nggak suka pedas itu juga nggak bisa dipaksain buat makan pedas ya yang terlalu banyak, karena reseptor lidah kita, nggak cuma lidah kita tapi juga seluruh tubuh kita, setiap orang itu beda-beda. Makanya ada orang yang mungkin reseptornya kecil ya, sehingga ketika dia makan pedas itu doyan banget tuh gitu. Ada juga sensasi tantangan gitu, kalau makan pedas itu jadi makin nantang gitu aja. Tapi ada juga yang kayak aku nih, mungkin aku aja sih yang lebay, makan pedas sedikit aja udah minum lah gitu, udah berhenti, nggak mau nerusin lagi gitu. Ya ini karena kalau dari faktor tubuh itu, karena reseptor setiap orang itu beda-beda. Tetapi perlu diingat juga guys, kita nggak bisa makan pedas terlalu banyak, baik yang suka pedas maupun yang enggak gitu, karena itu juga berpengaruh banget ke dalam sistem pencernaan kita. Misalkan cabai ini ya, ketika cabai itu masuk ke dalam lambung, maka ketika cabainya berlebihan, lambung ini juga akan bekerja lebih berat guys. Dia akan mengeluarkan asam lambungnya itu lebih banyak, sehingga bisa berpengaruh nih sama lapisan di dinding lambung. Ya kan, kasihan. Makanya kadang ada yang makan pedas kebanyakan habis itu diare gitu kan. Karena itu juga di dalam usus kita, dia akan bekerja lebih keras, kemudian dari cabai ini bisa menimbulkan iritasi di dalam usus. Makanya kalau makan kebanyakan gitu, ada yang sampai diare ya, sampai mencret gitulah. Itu karena enzim yang dikeluarkan usus juga dia akan bekerja lebih besar untuk mencerna rasa dari cabai itu. Jadi ya gitu loh guys, seputar rasa pedas, dan aku makan lagi yang nggak ada bumbu cabenya. Oke, sekian aja dari aku guys. Semoga ya ini bisa buat berbagi kita bersama. Sekarang waktunya kita buat makan. Mana dia rambutnya ya? Karena disunahkan buat menyegerakan berbuka puasa. Makasih banget buat semuanya yang udah nonton videonya aku. Buat kritik dan sarannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Makasih. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Aku mau undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.